Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renali Azhar Suryadi dengan NIM 23050048 dari kelas S1 TPB. Saya akan menjelaskan 5 sistem pembuaran dan peralatan produksi. Pertama yaitu pendahuluan sistem pembuaran dan produksi migas. Pembuaran migas adalah proses pembuatan lubang ke dalam formasi batuan untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak serta gas bumi. Produksi migas mencakup seluruh kegiatan pengangkatan hidrokarbon dari reservoir ke permukaan untuk diolah dan distribusikan. Sistem pemboran memiliki peran vital dalam industri migas karena menjadi fondasi utama dalam eksplorasi dan produksi. Tanpa sistem pemboran yang andal dan efisien, akses ke cadangan minyak dan gas di bawah permukaan tidak mungkin dilakukan. Keberhasilan operasi pemboran menentukan kelayakan ekonomi suatu lapangan migas. 5 sistem pemboran utama yaitu power system, hoisting system, dan rotating, circulating, dan BOP. Power system yaitu menyediakan tenaga mekanik dan listrik untuk seluruh operasi rig pemboran. Sumber tenaga dari mesin diesel, generator, atau listrik eksternal merupakan jantung operasional yang menggerakkan semua sistem lainnya. Terus, hoisting system yaitu mengangkat dan menurunkan peralatan pemboran seperti drill string dan casing menggunakan drawbox, chrome block, traveling block, dan wire rope, memastikan kontrol presisi dan keamanan dalam pengangkatan beban berat. Selanjutnya yaitu ada rotating, circulating, dan BOP. Rotating system memutar drill string dan bit. Circulating system mengedarkan lumpur pemboran, serta BOP system mencegah semburan liar atau blowout untuk keselamatan operasi rig dan sumur. Pertama, power system fungsinya menyediakan tenaga mekanik dan listrik untuk seluruh operasi rig pemboran, termasuk sistem hoisting, rotating, dan circulating. Prinsip kerjanya, sumber tenaga berasal dari mesin diesel, generator listrik, atau listrik eksternal yang didistribusikan ke seluruh komponen rig. Power system merupakan jantung operasi rig pemboran yang menyediakan seluruh kebutuhan tenaga mekanik dan listrik. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk memastikan operasi pemboran berjalan lancar dan efisien sepanjang waktu. Komponen pertama mesin diesel atau generator listrik, kedua panel distribusi dan kontrol, yang ketiga sistem pendingin dan bahan bakar. Peran dalam operasi power system menyediakan tenaga untuk sistem hoisting, rotating, circulating, dan seluruh komponen rig lainnya secara terintegrasi dan berkelanjutan, memastikan operasi rig berjalan tanpa gangguan serta berperan vital dalam keselamatan dan efisiensi operasional pemboran. Yang kedua, hoisting system fungsinya mengangkat dan menurunkan peralatan pemboran seperti drill string, casing, dan komponen berat lainnya dengan presisi dan keamanan tinggi. Prinsip kerjanya menggunakan drawbox sebagai winch utama, chrome block di puncak menara, traveling block bergerak, dan wire rope untuk mengangkat beban. Komponen utama hoisting system. Pertama, drawbox. Drawbox berfungsi sebagai winch utama yang mengontrol pengangkatan dan penurunan drill string. Komponen ini dilengkapi dengan sistem rem dan transmisi untuk mengatur kecepatan dan beban dengan presisi tinggi. Yang kedua, crown dan traveling block. Crown block terpasang di puncak menara rig, sedangkan traveling block bergerak naik turun. Keduanya bekerja bersama dengan sistem katrol untuk mengangkat beban berat dengan efisien dan aman. Yang ketiga, hook, swivel, dan wire rope. Hook menghubungkan traveling block dengan peralatan pemboran. Swivel memungkinkan rotasi drill string sambil mengalirkan lumpur. Wire rope atau kabel kawat menahan seluruh beban pengangkatan dengan kekuatan tinggi. Peran dalam operasi pemborannya memudahkan penanganan peralatan berat seperti drill string dan casing dengan aman dan efisien menggunakan sistem katrol dan kabel. Kedua, mendukung pemasangan casing dan pembuatan lubang bor dengan sistem pengaman beban untuk keselamatan kerja optimal. Yang ketiga ada rotating system. Fungsinya memutar drill string dan bit untuk membuat lubang bor dengan penetrasi formasi batuan secara efektif dan terkontrol. Prinsip kerjanya menggunakan rotary table atau top drive untuk menghasilkan putaran dengan kestabilan dan kecepatan yang sesuai. Komponen utama rotating system ada rotary table atau top drive. Rotary table adalah meja putar yang memutar drill string, sedangkan top drive adalah sistem penggerak modern yang dipasang di atas untuk memutar langsung. Keduanya menghasilkan torsi untuk memutar rangkaian bor ke dalam formasi batuan. Yang kedua ada drill string dan drill bit. Drill string adalah rangkaian pipa bor yang menghubungkan permukaan dengan drill bit. Drill bit adalah mata bor
yang bersentuhan langsung dengan formasi batuan untuk membuat lubang. Berbagai jenis bit digunakan sesuai karakteristik batuan. Yang ketiga ada Kelly dan Swivel. Kelly adalah batang bersegi yang meneruskan putaran dari rotary table ke drill string. Swivel menghubungkan Kelly dengan hook dan memungkinkan sirkulasi lumpur sambil drill string berputar. Komponen penting untuk transfer torsi dan fluida. Peran rotating system memungkinkan penetrasi formasi batuan keras maupun lunak melalui putaran bit yang konsisten dan terkontrol untuk membuat lubang bor. Mendukung pengendalian arah dan kecepatan pemboran serta berkontribusi pada efisiensi dan produktivitas pengeboran secara keseluruhan. Yang keempat, circulating system fungsi mengedarkan lumpur pemboran untuk mendinginkan bit dan membawa potongan batuan atau cutting ke permukaan selama operasi pemboran. Prinsip kerjanya, pompa lumpur mengalirkan drilling mud ke lubang bor melalui drill string, kemudian kembali ke permukaan melalui anulus. Circulating system merupakan sistem vital dalam operasi pemboran migas yang berfungsi mengedarkan lumpur pemboran atau drilling mud ke seluruh sistem. Komponen utama sistem ini bekerja terintegrasi untuk memastikan sirkulasi lumpur berjalan optimal selama proses pengeboran berlangsung. Komponen utamanya yaitu pompa lumpur atau mud pump, tangki lumpur dan sistem filtrasi dan pipa sirkulasi dan manifold. Peran dalam operasinya mengontrol tekanan sumur untuk mencegah kick dan blowout, mencegah keseimbangan hidrostatik antara tekanan formasi dan kolam lumpur, dan mendinginkan dan melumasi drill bit yang panas akibat gesekan serta mengangkut cutting atau potongan batuan ke permukaan secara efisien. Yang kelima adalah BOP system. Fungsinya mencegah semburan gas atau minyak tak terkendali atau blowout yang dapat membahayakan keselamatan rig, pekerja, dan lingkungan sekitar. Prinsip kerjanya yaitu katup dan pelat penutup atau ram menutup lubang bor secara otomatis saat terjadi tekanan abnormal dari formasi. Blow-off preventer atau BOP sistem merupakan komponen keselamatan kritis dalam operasi pemboran migas. Sistem ini berfungsi mencegah semburan liar yang dapat membahayakan pekerja dan lingkungan. BOP terdiri dari berbagai komponen yang bekerja untuk menutup lubang bor saat terjadi tekanan abnormal. Yang pertama, annular preventer, kedua ram preventer, yang ketiga, panel kontrol BOP. Selanjutnya ke peralatan produksi migas. Setelah pemboran selesai, berbagai peralatan produksi diperlukan untuk mengangkat dan mengolah hidrokarbon. Peralatan utama meliputi artificial lift, yaitu pompa Chakarod, ESP, dan gas lift. Surface equipment yaitu wellhead, Christmas tree, dan flowline. Subsurface equipment, tubing, packer, dan safety valve. Choke and manifold, pengatur tekanan dan aliran, separator, di antaranya ada 2 fase dan 3 fase, serta tangki penampungan dan sistem pengukuran volume produksi. Yang pertama ada artificial lift. Artificial lift adalah metode untuk mengangkat minyak atau gas dari sumur ke permukaan ketika tekanan reservoir tidak cukup untuk melahirkan fluida secara alami. Sistem ini sangat penting untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi sumur yang mengalami penurunan tekanan. Komponennya Chakarod pump menggunakan gerakan naik turun untuk memompa minyak ke permukaan, cocok untuk sumur dangkal hingga menengah. Yang kedua ada ESP atau Electric Submersible Pump. Pompa listrik di dasar sumur untuk volume tinggi, gas lift, injeksi gas untuk meringankan kolom fluida. Selanjutnya ada peralatan surface dan subsurface. Surface equipment. Peralatan permukaan meliputi wellhead atau kepala sumur untuk mengontrol tekanan dan aliran, Christmas tree sebagai sistem katup pengatur produksi, serta flowline yang mengalirkan fluida ke fasilitas pemrosesan. Yang kedua, subsurface equipment. Peralatan bawah permukaan terdiri dari tubing sebagai jalur produksi fluida, packer untuk mengisolasi zona produksi dan mencegah kebocoran, serta safety valve atau SCSV sebagai pengaman otomatis saat kondisi darurat. Fungsi utama, kombinasi peralatan surface dan subsurface berperan vital dalam pengendalian aliran produksi, menjaga keselamatan operasi, mengoptimalkan recovery hidrokarbon, dan memastikan integritas sumur selama masa produksi. Selanjutnya ada choke dan manifold.
Fungsinya mengatur tekanan dan aliran produksi minyak dan gas dari sumur ke fasilitas pengolahan, memastikan aliran yang stabil dan aman. Komponen utamanya yaitu choke valve untuk mengontrol laju aliran, manifold pipeline untuk mendistribusikan produksi ke berbagai jalur pengolahan. Selanjutnya ada separator. Separator adalah peralatan vital dalam fasilitas produksi migas yang berfungsi memisahkan minyak, gas, dan air dari aliran produksi sumur. Proses pemisahan ini memanfaatkan perbedaan densitas dan gravitasi untuk menghasilkan produk yang lebih murni sebelum pengolahan lanjutan. Separator terdiri dari dua fase separator, yaitu memisahkan gas dari cairan, contohnya minyak bercampur air, digunakan saat kandungan air rendah atau pemisahan air dilakukan terpisah. Yang kedua ada tiga fase separator, memisahkan gas, minyak, dan air secara bersamaan, lebih efisien untuk sumur dengan produksi air tinggi. Selanjutnya penampungan minyak. Fungsinya menampung minyak produksi sementara sebelum pengiriman dan mengukur volume produksi secara akurat untuk keperluan manajemen dan transaksi. Komponen utamanya tangki penyimpanan atau storage tank, flow meter untuk pengukuran aliran, dan alat ukur lever untuk monitoring volume minyak. Terakhir, ringkasan dan referensi. Presentasi ini membahas 5 sistem pemeran utama, yaitu power system, hosting system, rotating system, dan circulating system, dan BOP system. Setiap sistem memiliki fungsi, komponen, dan peran vital dalam operasi pemeran migas. Selain itu, peralatan produksi migas seperti artificial lift, separator, dan sistem penampungan juga telah dijelaskan secara lengkap. Referensinya yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kehilapan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.